Tahukah kalian, setiap menit dunia memproduksi sekitar 3.300 limbah ban? Ban bekas ini awalnya dibuat dari material berkualitas tinggi untuk bertahan dalam kondisi ekstrem di jalan. Namun, hal ini juga membuat ban bekas menjadi sulit untuk terurai dan didaur ulang. Setiap tahun, sekitar 1 miliar ban bekas diproduksi dan saat ini ada sekitar 4 miliar ban bekas yang tersimpan di tempat penyimpanan dan tempat pembuangan akhir. Meskipun hanya berupa ban bekas, industri ini telah menjadi industri global senilai 12 miliar dolar Amerika atau sekitar 196 triliun rupiah. Di Kuwait, ban bekas tidak pernah didaur ulang selama bertahun-tahun, melainkan hanya ditaruh di tempat pembuangan. Kuwait terkenal dengan kuburan ban terbesar di dunia yang berada di wilayah Sulaibiyah. Selama 17 tahun, lebih dari 42 juta ban bekas telah dibuang di tempat ini. Peningkatan penggunaan mobil di Kuwait antara 2010 hingga 2019 telah menambah sekitar 1 juta mobil di negara tersebut. Kuburan ban di Sulaibiyah sangat besar, sehingga dapat dilihat dari luar angkasa. Ban bekas yang datang ke lokasi kuburan akan dibuang pada lubang-lubang yang sudah digali, dan kemudian dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Kuburan ban di Kuwait ini hanya berjarak 7 km dari pemukiman pinggiran kota Al-Jahra dan memiliki luas sekitar 2 juta kilometer persegi. Kuburan ban ini merupakan tempat pembuangan utama ban mobil yang sudah tua. Keberadaan kuburan ban ini telah sangat mengganggu warga pinggiran kota Al-Jahra akibat kebakaran ban bekas yang sering terjadi di tempat itu. Antara tahun 2012 hingga 2020 telah terjadi 3 kebakaran besar pada kuburan ban Sulaibiyah. Penyebabnya ialah karena panasnya suhu di Kuwait. Asap hitam yang dihasilkan juga menyebabkan kekhawatiran tentang potensi risiko kesehatan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Setelah berbulan-bulan mencari solusi, Kuwait kemudian mengambil tindakan untuk membersihkan kuburan ban Sulaibiyah untuk selamanya. Semua ban bekas akan dipindahkan ke lokasi baru di Al-Salmi, dekat perbatasan Arab Saudi. Setelah kuburan bersih dari ban bekas, pemerintah Kuwait berencana untuk membangun kota pintar baru di lokasi itu. Kota pintar ini akan terdiri dari 35.000 unit rumah baru. Kota pintar yang direncanakan akan bernama South Saad Al Abdullah. Kota pintar ini mencakup 50 km persegi dan diharapkan dapat menampung untuk 400.000 orang. Untuk membangun kota pintar South Saad Al Abdullah akan menelan biaya sebesar 4 miliar dolar Amerika. South Saad Al Abdullah merupakan bagian dari rencana Kuwait 2035 untuk meningkatkan ekonomi Kuwait dengan mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan Kuwait. Kemudian pada tahun 2021, ban bekas di Sulaibiyah telah bersih karena telah dipindah ke lokasi yang baru. Dalam relokasi ban-ban yang ada di kuburan Sulaibiyah, sebanyak 500 truk digunakan untuk melakukan 44.000 perjalanan. Di lokasi baru yaitu Al-Salmi, terdapat pabrik daur ulang yang dijalankan oleh perusahaan yang bernama EPXO Global General Trading Company. Produk hasil daur ulang ban bekas itu nantinya dijual baik secara lokal maupun diekspor ke negara-negara lainnya. Pabrik daur ulang Al-Salmi ini memiliki kapasitas untuk mendaur ulang sekitar 3 juta ban per tahunnya. Al-Salmi merencanakan akan menjadi pusat daur ulang ban yang memiliki banyak pabrik-pabrik daur ulang di lokasi tersebut. Kedepannya, pemerintah Kuwait akan melarang semua berbagai jenis ban bekas untuk dibuang dan dikubur pada suatu area. Ban bekas yang akan didaur ulang itu bisa menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat, seperti paving blok karet. Dalam prosesnya,
ban bekas yang datang ke pabrik daur ulang akan dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam mesin shredder. Setelah itu, ban bekas dihancurkan lagi sampai menjadi ukuran lebih kecil lagi, hingga menjadi serbuk karet. Serbuk karet ini lalu menuju ke vibrating screen untuk disortir. Serbuk karet yang ukurannya lebih dari 5 mm akan kembali lagi ke mesin seeder untuk dihancurkan. Sedangkan serbuk karet yang lolos screening, karet akan menuju ke konveyor yang terdapat magnetnya. Penggunaan magnet itu adalah untuk menarik pecahan-pecahan logam yang mungkin tersisa. Untuk membuat paving, serbuk karet dimasukkan ke heated mixer, lalu serbuk karet diputar dan diberi bahan pengikat. Kemudian, serbuk karet dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan ditekan secara manual oleh para pekerja dan nantinya akan ditekan lagi menggunakan mesin hydraulic press. Setelah itu, serbuk karet akan dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam hingga akhirnya akan menjadi paving blok karet. Ban bekas juga bisa dirubah menjadi bahan bakar, yaitu menggunakan metode pirolisis. Pirolisis adalah proses dekomposisi termal suatu bahan pada suhu tinggi, tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Meski cara ini dianggap sebagai cara daur ulang ban bekas paling bersih, namun tetap dalam prosesnya akan membutuhkan banyak energi. Ban bekas terbuat dari 65% senyawa hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon bisa ditemukan di bahan bakar minyak dan gas, dan bahan itulah yang nantinya akan diproses. Proses singkatnya, ban bekas akan dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan pada sebuah reaktor dengan temperatur suhu mencapai 400 derajat Celcius. Agar ban bekas ini tidak lengket di dalam reaktor, maka para pekerja akan memberi magnesium pada dinding reaktornya. Ketika temperatur di dalam reaktor meningkat, ban bekas secara perlahan akan menguap melalui saluran pipa uap, dan ketika suhunya menurun, maka uap akan berubah lagi menjadi cair. Setelah itu, uap akan dicampur lagi dengan katalis, sehingga dapat menjadi minyak sintesis. Harga dari minyak sintesis ini lebih murah dari bahan bakar yang dijual di pasaran. Lalu, untuk material lain dari hasil daur ulang juga berupa kawat logam. Kawat logam akan diproses lagi untuk dijadikan produk yang berbeda.